malam ini malam ini kita bersama para adminnya ada Kak Feni dan saya Kak Tias. Biasanya mungkin yang sering WA dengan Kak Feni ya. Untuk biasanya yang dari vendor ataupun mitra ataupun yang pembeli seperti itu. Nah, untuk awalan pada malam hari ini itu all about we need gitu. Jadi memang ini adalah from Indonesia to worldwide gitu ya. Jadi dari Indonesia kita starting point-nya semoga harapannya adalah untuk mendunia seperti itu. Nah, dan di sini adalah dari PMI oleh PMI dan untuk PMI. Jadi memang ini digagas oleh PMI dan ini memang dalam tanda kutip dikhususkan memang untuk PMI. Jadi ini kesempatan untuk saudara-saudara dan teman-teman semua seperti itu. Oke, next. Nah, di sini untuk pengertiannya ya tentang WeNet aplikasi itu, WeNet Apps itu apa sih? Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Bapak PMI kita khusus untuk mewadahi produk-produk PMI, Purna PMI, dan UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Khususnya mungkin pemasarannya ada di Hong Kong. Nah, WeNet ini lahir dikarenakan aku harus jadi bos atau yang sering sudah familiar adalah AHJB yang memang bergerak di edukasi kewirausahaan yang mana starting point-nya adalah dari PMI Hong Kong. Jadi memang kita startingnya di situ kita bersama-sama untuk mewujudkan ini aplikasi ini agar berjalan dan untuk teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Oke, next Pak. Nah, di sini ya kita sampaikan lagi yaitu tentang visi misi AHJB ini, yaitu mengajak sahabat PMI menjadi bos di negeri sendiri. Jadi tadi ya aplikasi ini dibuat untuk mewadahi usaha teman-teman atau mungkin teman-teman yang ingin belajar hal baru di sini diajak memang untuk menjadi bos di negeri sendiri. Kemudian mengajak PMI membuat produk sendiri agar bisa dijual di Indonesia dan di Hong Kong. Nah, selanjutnya adalah AHJB fokus pada pemberdayaan PMI, calon PMI, Purna, dan keluarga PMI. Jadi di sini AHJB itu menawarkan banyak-banyak program ya memang. Ada program yang tabungan itu, kemudian ada juga we need space. Jadi itu memang sebagai wadah ataupun ajang dari saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua PMI Hong Kong. Nah, kemudian ini untuk juga tadi berkaitan dengan mengembangkan bakatnya. Yang ingin belajar, yang ingin mencoba hal baru, bisa di AHJB ini dengan wadahnya adalah aplikasi Winit menjembatani dan merangkul PMI agar mempunyai target yang terarah. Ya, jadi untuk produk-produknya teman-teman yang sudah punya usaha di rumah, ingin mengembangkan lagi, nah ini kan bisa menjadi kesempatan. Oke, next. Nah, ini kita masuk kepada tutorial. Yang ini sebenarnya sudah mungkin dari Pak Eko dan Mbak Feni sudah sangat sering untuk menyampaikan tutorial terkait Winit ini. Jadi ini aplikasinya sudah open, sudah bisa di-download oleh semua orang dengan Google ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Tinggal klik, cari, langsung bisa di-download. Nah, ini di sini buka Play Store ya. Pasti teman-teman yang punya Android juga yang ada Play Store-nya pasti ada. Kemudian, nah ini kata kunci yang terpenting adalah Winit by Chandra ini, yang paling atas ya di gambarnya itu. Dan logonya itu, jangan lupa. Kemudian ini lanjut klik install aja. Jika berhasil sudah terinstall, nah tinggal registrasi. Di sini Winit ini bisa dicari nih di aplikasi-aplikasi lain kan banyak itu seperti Grab. Nah itu kan juga muncul. Nah Winit itu sudah ada
Google Play Store. Jadi sudah sangat terjangkau siapapun dan sudah sangat mudah gitu. Seperti itu. Mungkin next, Pak. Oke, Nah, ini dari Mbak Feni ya yang akan melanjutkan. Monggo. ya terima kasih Mbak Tias, Mas Eko. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, untuk yang di slide berikutnya ini adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum proses download dan registrasi Winit. Yang pertama adalah tentunya perangkat atau HP, karena memang kita menggunakan HP. Jadi, pastikan HP yang digunakan ini adalah HP Android dengan versi Android minimum 12. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam proses downloadnya. Karena teman-teman ini HP-nya berbeda-beda, jadi nanti ada kasus yang berbeda juga. Contohnya ada teman-teman yang HP-nya nih Android-nya masih 7 atau 8. Ini biasanya nih ketika dia dalam proses pencarian aplikasi Winit, ini dia sudah gagal teman-teman. Jadi ketika dicari di Play Store itu tidak ketemu. Nah, ada yang versi Android-nya 9 atau 10. Itu ketika dia ketik di Play Store Winit by Chandra, dia berhasil menemukan aplikasinya. Tetapi ketika dia menginstal, ini sudah tidak bisa. Jadi ada pesan dalam tulisan bahasa Inggris di mana yang artinya gunakan perangkat yang sesuai dengan aplikasi ini. Jadi pesannya seperti itu. Lalu untuk HP iPhone dan Huawei ini belum bisa akses aplikasi Winit teman-teman. Karena Winit ini disupport oleh Google Play. Nah, sedangkan iPhone ini kan menggunakan iOS dan Huawei ini dia sudah diblok, sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Google. Jadi dia tidak bisa support. Lalu yang kedua, yang diperhatikan adalah email. Jadi pastikan akun email yang ditulis di kolom pengisian email saat registrasi Winit itu sudah sesuai dengan email HP yang teman-teman pakai. Jadi misal di HP ada lebih dari satu email. Jadi dipastikan dulu nih emailnya yang sedang aktif apa. Jadi itu nanti yang diketikkan di kolom pengisian emailnya. Lalu berikutnya, next slide, Pak Eko. Slide berikutnya, Mas Eko. Kata sandi. Saat registrasi Winit Apps, isilah kolom kata sandi yang mudah dan sederhana. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengingatnya. Karena saat mengisi kolom berikutnya, yaitu kolom konfirmasi kata sandi, ini diisi dengan kata sandi yang sama, persis yang tadi dibuat. Jadi ini bisa menggunakan kombinasi huruf kapital atau huruf kecil atau berupa angka. Jadi gunakan yang mudah diingat. Lalu yang keempat adalah kode OTP. Nah, ini yang sering terjadi, beberapa ini teman-teman sering gagal ketika pengisian kode OTP. Nah, jika semua kolom pengisian sudah terisi, teman-teman lanjutkan dengan klik registrasi, lalu muncul verifikasi kode OTP. Nah, ketika muncul verifikasi tersebut, teman-teman langsung keluar dari layar itu, masuk ke Gmail. Nah, di refresh sebentar, Gmailnya digeser, nanti akan muncul kode kode OTP-nya. Nah, ketika sudah muncul, langsung kembali ke layar verifikasi kode OTP, diketik sesuai yang tadi dikirimkan. Nah, jika teman-teman ada kendala, dimohon untuk tidak klik kirim ulang OTP verifikasi secara terus-menerus atau berulang, karena ini akan diblok oleh Google. Lalu slide berikutnya, Mas Eko.
Nah, ketika teman-teman sudah berhasil registrasi, selanjutnya ini secara otomatis cukup klik aplikasi Winit yang sudah terinstall. Nah, teman-teman sudah bisa langsung masuk pada layar utama aplikasinya. Nah, itu disebut home screen. Tampilan home screen Winit Apps ini akan berubah dan bertambah produk secara otomatis oleh admin Winit. Nah, ini yang menambahkan produknya ini Kak Tias. Lalu, serta meningkatnya versi aplikasi Winit oleh tim IT. Oke, next slide. Nah, di tampilan home screen ini, Kak Feni akan jelaskan nih, ini ada bagian-bagiannya. Seperti yang di kolom paling atas sendiri, ini adalah kolom search. Ini adalah jalur cepat untuk teman-teman mencari produk yang dibutuhkan. Jadi, misal teman-teman mau cari produk kerupuk. Nah, daripada scroll layarnya sampai bawah, jadi teman-teman bisa klik aja. Lalu ketik kerupuk udang. Nah, lalu di enter, nanti dia akan muncul gambarnya. Lalu di bawahnya itu ada gambar folder atau kategori. Ini admin sudah mengkategorikan semua produk-produk dalam beberapa folder dengan tujuannya untuk memudahkan user atau customer mencari produk serta admin dalam mendaftarkan produk vendor Winit. Nah, ini sudah dikategorikan, ini ada outfit. Jadi kalau ketika outfit ini diklik, nanti akan muncul folder kaos, tas, jaket, hoodie, sepatu dan sandal, outer, kemeja, perhiasan. Lalu berikutnya cemilan snack. Ini ada kacang, keripik, kerupuk, khas daerah, dan minuman. Lalu berikutnya skincare. Ini sudah dipisah-pisah jadi body care, face care, and make up. Bumbu dapur, ada tepung, santan, gula dan minyak, teh dan kopi, sabun pembersih. Lalu ada parcel, itu parcel Idul Fitri dan Muslim Collection, yaitu mukena. Nah, untuk gambar-gambar produknya ini akan otomatis bertambah jika ada penambahan produk. Jadi untuk produk yang baru ini dia akan tampil di posisi yang teratas. Nah, untuk di kolom yang di bawah itu, yang di tengah tuh ada tulisan WA. Itu jika diklik, itu nanti akan terhubung dengan admin Kak Feni untuk WA-nya. Lalu yang berikutnya sebelah kanannya itu akun. Itu berfokus pada pesanan user dan status orderan. Oke, next slide. Nah, tentang produk Winit. Nah, ini sangat berkaitan dengan vendor Winit, di mana vendor ini adalah teman-teman yang menyediakan atau menjual produk. Produk yang dijual di Winit ini bebas, tapi tetap sesuai dengan S dan K vendor Winit. Jadi produk yang didaftarkan ini bisa produk UKM, produk sendiri, atau teman-teman bisa rebranding produk milik orang lain atau produk pabrik merek umum. Untuk harga vendor. Harga vendor ini adalah harga dari hasil penjumlahan harga produk ditambah ongkir ke HK. Jadi, harga vendor ini harga dari teman-teman yang sudah ditambah keuntungannya. Jadi, ini sudah bersih harganya. Sudah bersih termasuk keuntungan teman-teman, biaya operasionalnya, itu sudah termasuk di situ semua. Lalu ditambah dengan ongkir ke HK. Jadi itu nanti dihitung secara terpisah.
Harga vendor ini akan dibayar kepada vendor Winit melalui transfer setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dalam nominal rupiah. Admin akan konfirmasi ulang kepada vendor jika akan melakukan transfer pembayaran vendor mengenai rekening vendor yang sedang aktif saat ini. Nah, untuk perhitungan ongkos kirim ke HK ini dihitung dari berat produk. Jadi, teman-teman vendor itu harus paham tentang berat produknya. Lalu, S dan K vendor. Pengajuan menjadi vendor wajib mendaftar diri menjadi mitra Winit dulu, teman-teman. Lalu, bersedia memasarkan produk kepada user atau customer. Yang kedua, produk vendor memiliki BPOM dan sertifikat halal. Itu untuk makanan, minuman, suplemen kesehatan. Lalu memiliki standar packaging yang aman. Jadi jika seperti makanan, itu dia tidak mudah hancur atau remuk. Yang keempat, tiap produk yang didaftarkan maksimal memiliki 3 variasi. Seperti warna, rasa, ukuran. Jika memang masih banyak yang didaftarkan, nanti bisa secara bertahap. Karena dalam mendaftarkan produk ini, teman-teman akan diberikan form produk oleh admin. Nah, di form produk tersebut itu hanya cukup 10 produk. Jadi jika lebih dari 10 nanti bisa bertahap pengirimannya. Lalu wajib mengirimkan sampel produk ke Surabaya. Ini untuk makanan dan minuman. Selain dari makanan dan minuman, itu bisa kirim foto ke admin saja, teman-teman. Yang keenam, sistem order produk adalah pre-order dari aplikasi Winit. Karena ini dikirim dari Indonesia, jadi dan disiapkan dan dikirimkan oleh vendor dari Indonesia, jadi membutuhkan kurang lebih 3-4 hari untuk sampai ke HK. Dengan tujuannya di Chandra Kampung Restoran. Yang ketujuh, persyaratan ini bisa berubah sesuai perkembangan aplikasi dan perubahan pasar. Next slide, Mas Eko. Order produk Winit. Ketika teman-teman butuh belanja produk di Winit, yang diperhatikan adalah yang pertama, user Winit memilih barang dulu yang dibutuhkan apa nih. Nah, teman-teman tentukan dulu, misalnya kerupuk. Jadi teman-teman bisa klik gambarnya, lalu masukkan ke dalam keranjang. User mengisi data-data pada konfirmasi pesanan. Nah, di konfirmasi pesanan ini, untuk kolom yang menjemput ini sudah otomatis, teman-teman. Nah, di bawahnya itu ada alamat. Di panah sebelah kanan itu bisa diklik, nanti akan muncul data-data pribadi seperti nama, nomor handphone, alamat, provinsi, kode pos. Nah, itu bisa diisi formalitas saja sih teman-teman. Ini seperti punya saya isi semuanya kos WB, Hongkong, Hongkong, Hongkong. Jadi supaya ini bisa terverifikasi. Lalu untuk lokasi penjemputan, itu ada panahnya di sebelah kanan itu diklik dulu. Chandra Kampung Restoran. Nah, untuk di bawah kolomnya catatan itu teman-teman bisa mengisi catatan seperti produk diambil hari Minggu tanggal sekian, seperti itu. Jadi bisa memberikan note atau catatan singkat. Nah, lalu teman-teman periksa kembali, oh sudah benar nih pesanannya, jumlahnya sekian. Nah, setelah itu check out.
Bila barang yang dipesan ini sudah benar, silakan klik check out, maka pesanan akan segera diproses. Lalu berikutnya konfirmasi pembayaran. Jika pembayaran dengan transfer, siapkan hasil screenshot atau foto bukti transfernya. Upload foto selfie di bagian atas dan foto bukti transfer di bagian bawah. Jika sudah berhasil, maka kasir akan melakukan pengecekan. Ini tujuannya untuk memastikan kembali bahwa uang yang ditransfer tersebut sudah masuk. Jadi produk bisa segera disiapkan. Next slide, Mas Eko. Nah, status orderan. Status orderan ini terbagi dari 4. Yang pertama adalah on process. Ini barang sedang dipak. Yang kedua on delivery, barang sedang dikirim. Yang ketiga delivered, barang sudah ada di kasir toko Chandra. Dan yang terakhir completed, barang sudah diambil. Jika teman-teman sudah melakukan proses check out, yang tampil pertama itu adalah tulisan cancel. Nah, itu cancel karena admin belum memproses. Jika admin sudah memproses status orderannya, itu nanti akan berubah menjadi delivered. Nah, jika barang sudah diambil dan sudah dibayar di kasir, maka teman-teman bisa klik transaksinya menjadi completed atau transaksi selesai. Next slide, Mas Eko. Pembayaran WINIT. Pembayaran WINIT ini bisa dilakukan secara tunai atau transfer. Jika tunai, ketika barang diambil, ini bisa langsung dibayarkan ke kasirnya. Jika transfer, ini sudah tertera untuk tujuan banknya, ini ada Hang Seng Bank dan Bank of China. Next slide, Mas Eko. WINIT katalog ini bisa dijelaskan oleh Kak Tias. Silahkan Kak Tias. Iya, Mbak Feni, betul. Jadi untuk teman-teman ya yang tergabung dalam ambasador ataupun dalam mitra, nah kita itu jadi kan tadi sudah diterangkan bahwasanya produk-produk para PMI ini yang telah menjadi vendor ya, yang telah melewati sesuai syarat dan ketentuannya, jika sudah oke produknya, nah mereka ini sebagai produsen kan, nah mereka itu akan menyetorkan gambar-gambar kepada kita. Nah, saya di sini sebagai admin untuk entry produknya, otomatis dari gambar-gambar yang saya dapatkan dari mereka. Jadi gambar-gambar itu memang harus dari si produknya, si vendornya, karena kan tidak mungkin dari kita kan, karena itu adalah produk mereka dan mereka harus berjualan itu menggunakan aplikasi ini untuk mengantarkan pemasaran-pemasaran yang ada di Hong Kong seperti itu. Nah, setelah kita menerima gambar-gambar produk mereka itu, otomatis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Hong Kong, nah itu saya hanya mengasih logo saja. Jadi tidak menambahi gambar seperti apa, tidak. Jadi itu memang dari teman-teman PMI semua, dari produk-produk mereka. Nah, kita hanya memberikan logo WINIT. Jadi misal nih para ambasador atau mitranya atau vendornya juga yang memang itu adalah produk mereka saat mereka ingin jualan itu sudah ada logo WINIT-nya. Jadi aman seperti itu. Kemarin arahan-arahan dari Pak Chandra dan teman-teman Pak Eko dan Mbak Ana seperti itu. Jadi jika sudah ada logonya, misal upload story ataupun uh, direct selling ataupun undirect selling ya atau soft selling seperti itu sudah aman karena memang sudah berlogo WINIT. Karena yang sah untuk pengusaha kan dari Pak Chandra ya. Jadi ini produk-produknya WINIT seperti itu. Jadi di sini untuk mempermudah
teman-teman ambasador semua dan para mitra, itu link Google Drive katalog ini adalah kumpulan semua poster produk dari vendor Winit. Dan itu di dalam Google Drive itu sudah kita folder-folderin. Jadi biar nggak bingung juga. Misal para ambasador, oh saya mau bikin ini nih, misal video TikTok jedak-jeduk gitu ya, yang biasanya gambar-gambar gitu. Misal saya pingin nih tentang skincare-skincarean atau mungkin yang sembilan snack yang khas daerah gitu. Nah, itu kan sudah mudah kan, tinggal diklik aja kemudian di-download gambarnya seperti itu. Ini memang bertujuan untuk memudahkan para vendor dalam memasaran produknya secara online. Jadi zaman sekarang kan nggak perlu ya kita pasang poster atau seperti apa. Nah, file-file produk ini sudah kita kumpulkan menjadi satu dan sudah berlogo Winit. Jadi seperti itu. Dan ini akan selalu update ya. Begitu ada produk dari teman-teman yang masuk yang sudah fix. Nah, ini di katalog ini juga akan kita update. Jadi tinggal lihat-lihat aja. Jadi memang kreativitas dan ini ya inovatifnya memang sangat dibutuhkan dalam dunia online shopping ini ya. Jadi oh ini sudah ada produknya dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini adalah kesempatan untuk teman-teman juga untuk belajar tentang banyak hal ya, tentang multimedia dan lain sebagainya. Dan saya rasa semuanya sudah mudah sih. Kalaupun misal hanya story di WA gitu aja kan tinggal posting-posting foto-fotonya gitu, foto-foto produknya. Mungkin seperti itu ya dari kita. Ini yang hashtag terakhir ya dari Winit Katalog tadi, dari sekian dari mulai uh, download, install, kemudian registrasi, kemudian berbelanjanya dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Kemudian untuk yang mungkin lebih jelasnya ya di video-video tutorial itu kan sudah ada juga secara mudah lah. Atau mungkin nanti ada yang belum jelas dari video-video tutorial untuk order produk dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan kepada admin-admin maupun Pak Eko atau Mbak Ana yang ada di sini. Seperti itu dari kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Tias dan Kak Feni ya untuk pengantar materinya malam hari ini. Nah, ini gini teman-teman, barangkali masih ada kendala ya, karena kan kita ngajak orang tuh kita pasti ditanya-tanya ya. Kita ngajak orang buat download Winit, daftar di Winit, pasti yang kita ajak tanya ini gimana nih caranya download, gimana caranya install dan lain sebagainya. Nah, mumpung kita di kesempatan yang pas banget buat bahas tentang hal-hal berkaitan Winit, maupun kalau teman-teman ada kendala, ada masukan atau saran juga diperbolehkan. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan? Soalnya di grup itu kan yang sudah pecah telur ya, kita nyebutnya istilahnya pecah telur ya. Yang sudah berhasil ngajak orang buat join itu kan baru 3 orang. Ada Kak Livia, lalu ada Kak Fani Ramcin. dan Kak Tri Utami. Yang lain mungkin Mày ada không biết là kendalanya chồng anh apa hả? gitu. 因為朝早我冇答佢，而家先答佢嘅，而家先要換下個錢啊，中間 Kalau ada kendala, kendalanya apa? Atau mungkin dalam proses ini ada hal-hal yang masih dibingungkan gitu. Di momen malam hari ini harapan saya teman-teman bisa share gitu. Kalau ada kendala kan kita bisa solving, kita bisa selesaikan bareng, bisa saling kasih solusi. Halo, Mas Eko. Ya, selamat malam Kak Tami, Malam. silakan. Saya mau ini tanya ya. Kadang kita kalau mau ngajak teman Mohon mau maaf Kak, memulai, suaranya kurang terdengar. oh itu benar ya.
saya pakai headsetnya. Halo, saya Ya, terdengar. sudah lumayan. Itu saya mau apa ya? Mau tanya, biasanya kalau mau memulai mengajak orang itu secara langsung kan. Kalau kemarin saya kan ngajak secara offline dan itu secara online dan itu termasuk teman saya saya Mm-mm. kenal gitu kan. Ya, Kalau kita mengajak orang yang kita belum kenal, kita memulainya bagaimana? Kadang kikuk gitu. Terus kadang dia tanya, "Winit itu apa?" gitu. Gitu. Saya kadang bingung, bingung sih. Terus Winit itu apa? Terus kadang saya bilang, Winit itu aplikasi jualan produk gitu. Produk dari Indonesia gini gitu. Tapi kadang saya merasa bingung juga sih. Saya minta sarannya bagaimana cara memulainya gitu loh. cara Itu aja. mengawalinya Terima gitu ya. kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Utami. Baik, mungkin Boleh dari bantu jawab nggak, ya, Mas silakan Eko? Kak Ana. Assalamualaikum, Mbak Sri. Salam kenal. Saya Ana Maria. Iya, Jadi salah satu tim silakan. ini. Eh, Iya. ini Mbak Sri ya, sesuai pengalaman saya ya. Orang Mm-mm. itu kan nggak suka dijualin ya Mbak Sri ya. Iya, Jadi betul. untuk memulai itu bisa tanya mbaknya dari mana, atau kalau udah nggak kenal kabarnya bagaimana, tanya keadaan dia dulu gitu. Sekarang lagi sibuk apa nih kayak gitu. Jadi jangan langsung ke produk unitnya, soalnya nanti dia akan langsung mundur gitu. Apaan sih dijualin kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu kan dikiranya kan dijualin. Dikiranya mbaknya lagi jualan winit, padahal mbaknya lagi ingin membantu mereka. Nah, ketika Iya. mbaknya udah tahu dia dalam keadaan open open mind kayak gitu ya, atau open heart kayak gitu, dia mau dimasukin informasi kayak gitu. Tadi kan udah step-stepnya, nanya kabarnya, nanya keluarganya, atau asalnya dari mana. Kalau baru kenal duduk, misalkan duduk di taman, dari mana Mbak asalnya, udah berapa lama di Hong Kong, kayak gitu-gitulah ya. Paham lah namanya PDKT kayak gitu ya. Terus Mm. Mbak mau nggak kalau ada pendapatan tambahan nih gitu gitu. Mbak kalau kirim uang di mana biasanya? Misalkan dia bilang di PNG misalkan. Mbak tahu nggak apa-apa, nggak harus Chandra ya, nggak harus Chandra. Mbak tahu nggak pengiriman uang Chandra gitu. Sekarang Pak Chandra lagi eh, mengembangkan sebuah aplikasi namanya Winit. Nah, dari situ Mbak langsung masuk aja. Jadi jangan di tahap awal Mbak langsung eh, edukasi tentang Winit kayak gitu. Oh, gitu. Gitu. Mm-mm. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh Mas Eko. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ana. Terima kasih juga pertanyaan untuk Kak Tami. Atau ada yang mau nambahkan? Mungkin silakan Kak Tias, Kak Feni. Sebelum kita lanjut ke mm, pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebetulnya seperti disampaikan Kak Ana juga ya. Jadi kita nggak, kalau untuk dengan orang baru tentu pendekatannya beda ya. Kita nggak bisa langsung ke Iya. hard selling atau langsung nawarin produk. Karena mungkin kalau kita mau nawarin langsung produk, kalau produknya fisik berupa hal-hal yang dekat dengan kita ya. Seumpama kita mau jual keripik, mau jual snack, itu kita langsung hard selling bisa. Lebih gampang. Tapi karena ini aplikasi yang orang-orang belum terlalu familiar ya mungkin kita harus menggunakan soft selling tadi seperti kita menanyakan kabar tadi, kenalan dulu, dimulai dengan hal-hal yang mengarah ke Winit tapi tidak langsung. Seumpama kalau belanja online biasanya di mana? Gitu. Sering belanja online nggak? Kalau belanja online biasanya yang dibeli apa sih? Gitu. Dan lain-lain sebagainya nanti baru kita arahkan ke Winit. Intinya saya kira untuk orang baru itu mulai terbuka itu kita bisa melihat dari obrolan awalnya ya ketika dia aktif untuk menjawab pertanyaan kita apa yang kita coba kirim dia kasih feedback
Nah, itu nanti lama-lama akan terbuka dengan dia mau mendengarkan, sebenarnya kita udah masuk presentasi ya itu. Sudah mau mendengarkan presentasi tentang Winit itu sendiri. Tapi kalau orangnya kelihatannya masih cek-cek aja, mungkin kita bisa follow up dengan hal-hal yang sifatnya seperti kita kasih flyer, karena kadang-kadang kan waktunya ya terbatas, dia ada yang buru-buru, tentu gunanya adanya flyer ataupun brosur itu salah satunya juga itu, karena kadang-kadang itu orang dia nggak mau aktivitas dalam artian diskusi panjang, bisa jadi dia ada keperluan. Nah, nanti setelah kita kasih flyer, dari flyer itu pun kadang orang mau hubungi. Wah, ini kayaknya menarik nih setelah dibaca, barulah hubungi. Mungkin bisa juga seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Kak Tami. Mungkin mulainya dari ini dulu Kak Tami, orang-orang terdekat yang ada di sekitar Kak Tami. Kalau Kak Tami posisinya di Hongkong kan berarti dengan teman-teman sesama PMI di Hongkong yang Kak Tami sudah kenal dulu. Ya, Semoga menjawab eh, Kak Tami ya. terima kasih. Mas, Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum Ah, pertanyaan dari Kak Zumi, saya sampaikan pertanyaan dulu dari Kak Ida nggih. oh, nggih, nggih, nggih. Ini untuk pertanyaannya Kak Ida, sebenarnya di chat sudah ada, cuma saya akan sampaikan supaya teman-teman yang lain juga tahu. Bisa disingkat enggak untuk alamatnya? Terus ini dijawab oleh Kak Feni. Itu formalitas ya, supaya bisa terproses pesanannya. Jadi karena kalau belum terisi nanti sulit prosesnya. Oh, itu sifatnya formalitas saja Kak Ida. Jadi alamatnya tidak usah terlalu mendetail dulu karena nanti ketika pengiriman produk atau setelah kita proses untuk check out kan juga nanti ada lebih detail lagi alamat yang sesuai untuk pengirimannya nanti atau pengambilannya. Semoga menjawab ya Kak Ida. Ketika pendaftaran itu ya, jadi alamatnya tidak terlalu detail juga nggak apa-apa. Mungkin desanya, kecamatan dan kalau kabupaten atau kecamatan kabupaten ataupun kabupaten juga nggak masalah ya. Baik, silakan Kak Zumi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. eh, ini saya mau nanya, kalau download aplikasi Winit, apakah harus masuk masuk grup AJB? Baik, Halo? untuk download aplikasi Winit apakah harus masuk grup AJP ya? Ya, ya, Itu ya. pertanyaan nggih. Jawabannya tidak harus Mbak ya, tidak harus Ya, masuk ya harus ya. aplikasi AJB. Ya. Nah, Jadi untuk orang umum ya. Bisa jadi ya, ya. setelah dia download Winit, dia merasakan experience untuk transaksi di Winit, nah dia tertarik untuk join AJP. Nah, Bisa jadi seperti itu. nah, ini yang saya maksud. Iya, iya. Iya. Jadi nggak Terus masalah. Kalaupun, nggak tapi kan akan lebih mudah kalau orang-orang yang sudah tahu, karena dia udah ikut mungkin. AJP, jadi sudah kenal Winit. Tetapi kalau dapat orang yang belum tahu sama sekali, terus dia mau download Winit, daftar Winit, nah itu sesuatu keterampilan lebih dari diri kita bisa meyakinkan orang baru gitu. Iya, karena gini loh Mas, kadang-kadang kan ada orang yang suka hobi shopping aja, nggak mau ribet-ribet gitu loh, suka Iya. yang shopping-shopping aja gitu loh. Mm-mm. Ya, terus ini yang aku mau tanya lagi, aku selama ini ngajak temen itu sebenarnya banyak loh, tapi Iya. satu kendalanya di HP, dua, Mm-mm. orang itu dia kalau apa itu mau itu kok ada KTP ya, kok gini ya, itu. Oh, jadi karena ada KTP itu, jadi dia ini belum Iya, agak ragu gitu ya untuk insecure. daftar itu ya. Iya, iya. Ya, pelan-pelan lah. Yang penting pasti. Baik, baik. Karena KTP itu memang dibutuhkannya untuk ini verifikasi
pengguna itu, karena kan nanti untuk transaksi pembelian itu kan harus datanya harus valid gitu. Takutnya anonim gitu loh, Mbak. Iya. Oh iya ya, saya catat. Cuma nanti kalau memang itu akhirnya jadi kendala untuk daftar, itu coba akan saya diskusikan lebih lanjut ya di internal tim Winit nanti. Ya. Silakan kalau ada Oke pertanyaan Mas lagi. Eko, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan teknis sekali boleh loh teman-teman. Mungkin kemarin hari Minggu ketika kumpul dengan teman-temannya kan biasanya pada ini ya ngumpul di Victoria Park atau di tempat-tempat yang sudah sering buat kumpul tuh. Terus nawarin ke teman-teman yang lain yang belum jadi pengguna Winit. Nah, itu ada kendala-kendala teknis nggak kira-kira? Karena Zoom yang Winit Space Private ini yang khusus Winit Ambassador ini memang kita khususkan untuk membantu kendala teman-teman dalam proses mengenalkan Winit itu ya. Karena di sini ada Kak Tias, ada Kak Feni, ada Kak Ana. Harapannya teman-teman kalau ada kendala atau kenapa sih kok saya belum pecah telur gitu. Pecah telur dalam artian belum dapat berhasil ataupun dapat ngajak orang baru gitu. Kira-kira ada kendalanya apa gitu. Halo Mas Eko. Iya, selamat malam Kak Rin. Mungkin tadi yang ada Mbak tadi yang ngomong KTP itu karena mungkin bisa jadi pertimbangan admin karena kenapa kayak berat untuk mendaftar pakai KTP karena di Hong Kong ini untuk komunitas PMI itu ngomong KTP itu agak sedikit sensitif. Iya. Jadi kita tidak bisa sembarang memberi data kita karena ada banyak kejadian disalahgunakan. Jadinya Iya. membuat kita trauma, even orang berhadapan dengan orang baik pun kita kayak ragu gitu. Jadinya kan sementara kan teman-teman PM kita ya sebatas teman-teman di sini aja bukan keluarga gitu. Jadi untuk mempercayakan untuk mendaftar gitu, apalagi kan sementara mendaftar itu kayak kita mau nyuruh lewat WA itu agak berat. Kita mesti temenin dia gitu loh. Kayak pengalaman dengan saya mengajak teman-teman saya, even tapi masih banyak kendala juga kayak, oh iya KTP saya ini gitu. Jadi kayak kita mesti menemanin dan otomatis kita lihat. Jadi kayak memang agak sensitif kalau KTP di Hong Kong gitu, Mas Eko. Jadi kalau di Indonesia kan kita kayak ya udah KTP gitu. Tapi kalau di Hong Kong sensitif. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan admin bagaimana ada solusinya mungkin ke depan. Izin membantu menjawab ya Mas Eko ya. Iya, silakan Kak Ana. Sebetulnya ya setelah Winit ini public atau run di App Store, itu yang paling penting adalah alamat emailnya karena itu untuk validasi. Yang lain-lain sebetulnya seperti alamat itu nggak perlu lengkap. Dan KTP pun itu sebetulnya bisa menggunakan KTP Indonesia sebetulnya. Dan yang terpenting dari aplikasi ini adalah alamat emailnya. Karena emailnya yang untuk validasi. Kayak gitu. Gitu. Kalau dulu mungkin sebelum go public itu penting ya. Cuman sekarang itu udah cukup fleksibel yang sekarang aplikasinya. Terima kasih Mas Eko. Baik, terima kasih Kak Ana. Mungkin ada tanggapan lagi dari tim Winit Kak Tias, Kak Feni? Karena agak sensitif ternyata ya di sana. Kalau di Indonesia mohon maaf nih kita nggak usah nge-share aja data kita udah bocor kemarin. Iya sih, mungkin tambahan sedikit dari saya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan bahwa apakah mereka yang download ini harus ikut AHJB? Jawabannya tidak ya. Jadi mereka monggo misal yang pengen shopping, yang pengen kayak bosen sama kalau di Indonesia kan banyak yang seperti Shopee, kemudian Tokopedia, mungkin ingin cari suasana baru atau mungkin keluarga-keluarga PMI ya. Jadi kan, wih ini punya
adikku misal, aku belanja pakai aplikasi Winit nih gitu. Jadi mengarahnya ke sana. Jadi kita tidak merekrut mereka untuk ikut AHJB, tidak. Tapi kita Iya. mengarah ini loh, adikku, apa kakakku, apa ibuku misalnya ya, punya produk di Winit lah katakan. Atau mungkin tetangganya ini, oh saya punya produk Bu, ini tapi downloadnya pakai apa? Ordernya pakai aplikasi Winit gitu. Jadi yang ringan-ringan seperti itu aja. Jadi bukan sesuatu yang kita mau merekrut secara berat ya, atau ingin harus ikut PMI Hong Kong gitu. Oh tidak. Jadi malah kita mengangkat ini para keluarga purna ataupun yang calon-calon pekerja migran itu kan biasanya banyak dipandang, mohon maaf ya, banyak dipandang sebelah mata, dan ternyata kita keren loh gitu. Kita punya produk, kita bahkan punya aplikasi gitu. Ini sesuatu kesempatan yang sangat baik kalau menurut saya ya. Jadi kita memang mewadahi ini, dan ini untuk sahabat-sahabat semua gitu. Kalau mungkin memang secara teknis ya, tadi menjawab pertanyaan yang selanjutnya, mungkin yang secara teknis untuk register itu memang kemarin itu dia baru dibuat ya. Itu memang untuk konfirmasi seperti gitu. Jadi kayak misal ya, saya sebut merek Shopee ya. Kalau kita mau login Shopee itu kan juga ada konfirmasi. Kadang di awal login itu kan juga butuh email, juga butuh data-data, beberapa data-data seperti itu. Jadi mungkin ya seperti kata, tapi mungkin ke depan akan coba kita bicarakan. Tapi mungkin sebagai ambasador ya, itu kita melumrahkan itu gitu. Tenang aja, aman. Aplikasinya ini lo punya PMI juga itu. Mungkin ya memang agak didampingi, dan mungkin seperti KLP itu memang sensitif untuk teman-teman semua. Jadi itu sih, jadi kita easy gitu, easy going gitu, agar mereka itu ceria gitu. Waktu, oh ini loh, pamer bude saya punya produk, belinya di mana? Beli di aplikasi Winit gitu. Jika selain misal di HP-nya sudah terinstall Shopee, juga terinstall aplikasi Winit. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima Baik, kasih. Kak Tias, terima kasih. Kak Zumi, semoga sudah cukup menjawab ya untuk Iya, ya. pertanyaannya tadi. Silakan kalau ada yang lain, teman-teman. Terkait, Selamat siang, Mas ya Joko. silakan Kak Ami. Kalau saya sih ya sering sih nawari sama teman, sama teman. Kadang kadang jawabannya gini, ngapain repot-repot beli di aplikasi? Ke toko aja sih nggak repot gitu, langsung aja gitu. Terus gimana saya mau jawab ya? Ya terus saya diem. Tapi kalau saya milih tak share aja di Facebook, di status WA, itu yang sering saya lakukan. Saya share aja. Kadang ada yang inbox, apa ini aplikasi Winit, belanja produk Indonesia di Hong Kong. Nanti kita juga bisa jualan di sana, saya gitu. Terus kadang tanggapannya itu gimana ya? Ya biasa-biasa aja gitu loh, nggak tertarik gitu. Nah, terus agar dia tertarik itu harusnya ya itu yang agak kesulitan. Banyak sih yang saya ajak, cuma ya gitu, kayak tenang-tenang aja gitu loh. Oh iya. Jadi saya share gitu aja di Facebook, di grup WA, di grup Facebook itu saya share aplikasi, cara download, ya gitu-gitu. Itu yang saya lakukan. Karena mengajak itu gimana ya? Ya emang agak sulit itu. Iya, betul. Karena ya harus ada KTP gitu. Itu emang agak sulit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ami. Ya seperti yang dilakukan Kak Ami ya teman-teman, sebenarnya
caranya juga itu menjadi alternatif. Jadi kadang kita nawarinya juga dengan update di story maupun di Facebook. Nanti kalau kita sering share-share konten kan ini tim Winit juga bekerja lebih keras lagi dengan setiap minggu kita juga share konten di grup Winit Ambassador itu kan kontennya fresh-fresh terus setiap minggu. Tim Winit selalu berinovasi untuk bikin konten-konten baru. Nah, harapannya teman-teman share-share dulu aja, baik di story WA maupun di Facebook dan platform-platform media sosial yang lain. Nanti bisa jadi dari situ orang-orang akan tanya gitu. Kadang-kadang kita mancingnya dengan konten-konten itu, gitu. Seperti yang dilakukan Kak Ami. Cuma untuk sampai dia benar-benar mau daftar ya memang butuh proses. Tapi seperti yang disampaikan Kak Tias tadi bahwa ini dibikin easy going aja gitu, dibikin santai, kita bahagia dan tidak ada ini ya, tidak dalam tekanan target gitu kan. Saya tidak kasih target ya, di Temu Perdana pun saya tidak menyampaikan target. Cuma untuk teman-teman ini kan orang-orang terpilih ya, kita kasih kuota terbatas untuk 20 orang. Lalu 20 orang itu di Temu Perdana Pak Chandra sudah sampaikan bahwa teman-teman akan difasilitasi. Teman-teman perlu materi apa? Nanti kita akan carikan pematerinya. Akan ada pendampingan. Nanti Pak Chandra pun sudah menjanjikan itu di Temu Perdana. Kemarin kan kalau nanti satu waktu coba cari waktu Mas Eko, nanti kita ketemu secara offline di kampung. Nah, itu kan fasilitas. Saya kira dengan adanya fasilitas itu harapannya jadi motivasi teman-teman gitu loh. Kapan lagi kita belajar untuk selling, kita belajar marketing, kita belajar promosi, lalu kita juga dapat komisi, plus kita juga diajari nih, baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Harapan saya ini dibikin easy going aja, bikin santai, bikin ini sebagai sarana kita untuk tumbuh gitu. Kalaupun sudah ngajak 5 orang, ternyata nggak closing, nggak apa-apa. Karena kan gagal di situ bukan berarti kita nggak bisa dapat lagi. Justru gagal di 5 orang itu kan, wah bisa kita belajar nih. Dari kelima itu saya kurangnya apa ya? Kalau nggak ada yang closing. Nah nanti coba lagi, coba lagi. Silakan mungkin dari teman-teman. Oh ini Kak Rinti ya, sangat tidak merasa beban Mas Eko, sangat menikmati. Dalam hati saya justru kita menolong kalau kita memperkenalkan aplikasi ini. Betul. Ya karena gini kita kan memang Winit ini adalah DNA-nya PMI seperti yang Bapak PMI sampaikan. Dan ini adalah visi misi AHJB. Jadi kalau ini makin dikenal, makin besar, sebetulnya kita tidak menolong orang jauh di sana ya. Yang kita tolong sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman di sini kesempatannya sangat luar biasa ya. Ketika kita berhasil nih kenalin Winit, orang daftar, terus dia menggunakan Winit, ya kita juga menolong diri kita dengan kita bertumbuh. Wah, kita pasti kan seneng ya kita bisa ngajak orang, terus orangnya merasa terbantu, dia ikut di Winit Space. Nanti satu saat kalau Winit Ambassador ini makin baik, mungkin kita bisa buka batch selanjutnya. Karena membantu orang kan kita nggak bisa berhenti di sekedar 20 orang ya. Harapannya nanti kalau ini makin berkembang lagi kita buka batch selanjutnya, nanti bantu orang lagi. Dan pengalaman-pengalaman marketing itu nggak ada habisnya. Mau kita usaha apapun di bidang apapun, marketing kan selalu dipakai. Promosi marketing itu selalu dipakai. Kalaupun nanti akhirnya kita sudah punya bisnis sendiri, itu juga kita akan pakai. Kak Ani pun kemarin ya pemateri kita Kak Ani pun juga menyampaikan bahwa bagus itu ada Winit Space itu sarana untuk kita belajar gitu. Saya sangat suka tantangan, mantap Kak Zumi. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan kendala-kendalanya. Iya, ini saya mau tanya lagi, Mas Eko. Baik, silakan Kak. Itu kan, ya, saya kan ada produksi pupuk. Kalau produksi pupuk itu kan nggak masuk di aplikasi Winit karena di Hong Kong. Terus saya pengennya itu di apa
Lombok ke warung Bapak TKI gitu loh. Apa Oh, bisa gitu loh Mas. Soalnya dulu, tapi merek lain, itu Ya, masuk di Lombok untuk pupuk tembakau. oh, tembakau. Ya, Baik. untuk tembakau. Tapi ini kan anak buahnya. Adik saya itu anak buahnya pupuk yang dikirim ke Lombok dulu. Namanya Tunggak Semi. Itu jalan pesat di sana. Nah, terus kan bosnya itu meninggal, semuanya meninggal. eh, yang punya itu. Terus akhirnya mecah, anak buahnya mecah. Terus adik saya bikin sendiri ya sama saya. Itu pakai merek lain ya izin sendiri gitu loh. Lah pengennya mengembangkan gitu loh Mas. Gimana apa bisa gitu loh. Oh, baik. Ini sebenarnya bukan di kapasitas saya ya terkait itu. Cuma kemarin sih produknya Mbak Ani itu juga dikirim ke Lombok juga, yang cerita itu. Nah mungkin ada peluang ke arah sana. Karena Pak Chandra nggak ada di room malam hari ini, juga belum bisa jawab ke kami ya. Oh Tapi iya. mungkin japri ke Pak Chandra terkait hal tersebut. Iya, iya, iya. Kalau dulu sih Pak Chandra sempat sempat ngobrol sama saya sih Iya. masalah itu. Mm. Kalau di apa, tapi saya belum ngomong kalau pengen masukkan ke Lombok gitu enggak. Iya. Soalnya ini fokus ke Winit. Jadi saya pengen eh, bikin produk lain, Mm. makanan, snack itu. Mm-mm. Atau ingin saya punya itu loh, masih rencana kan, masih Iya. ingin bikin teh kelor itu loh Mas, Oh bikin iya. teh kelor. Tanggal. Ya, Boleh itu itu Mbak. itu. Bagus juga itu herbal. Iya, dulu udah ngomong sama Pak Chandra, terus Pak Chandranya ya bilang, oh iya nggak apa-apa itu dipasarkan di aplikasi Winit gitu. Tapi ini eh, saya kan masih rencana, soalnya Iya. belum ada yang jalankan juga. Terus saya kan harus balik ke Hong Kong lagi, masih 20 bulan lagi baru saya pulang los. Oh, Nanti berarti itu bikin. waktunya untuk prepare dulu Mbak, itu 20 bulan itu. Iya, iya. Kira-kira apa harapan saya sih teman-teman PMI yang ada planning untuk jualan di Winit, harapan saya yang dijual produknya sendiri ya. Jadi karena kita mau move benar-benar ngajak teman-teman exit dari PMI ke pengusaha, harapan saya bisa ada produknya sendiri. Cuma kalaupun sementara belum bisa, nggak apa-apa itu untuk belajar marketingnya, untuk belajar create marketnya, untuk membangun pasarnya dulu. Tapi nanti ke depannya harapannya ya berani untuk membuat mereknya sendiri atau brandnya sendiri seperti pemateri sebelumnya itu Kak Ani itu. Baik Kak, Iya, makasih Mas Eko jawabannya. baik terima kasih Kak Ami. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada Kak Arum, Kak Kolijah, Kak Lastri, Kak Ida, Kak Rinti tadi sudah menyampaikan. Silakan kalau ada lagi, Kak Tami, Kak Umi, Kak Fani, Kak Grace. Kumpul kumpul bareng nih dengan tim Winit nih, ada Kak Ana, Kak Tias dan Kak Feni. Pertanyaan-pertanyaan teknis boleh. Jadi handphonenya tadi ya, saya buka lagi mana tadi handphone. Nah ini handphonenya, ya mungkin kemarin beberapa teman-teman ada yang kendala ya ketika sudah search untuk aplikasi Winit di Google Play ketemu, cuma dia nggak bisa diinstal. Nah kendalanya di ini ya versi Androidnya, versi Iya, Androidnya. Dia versi 9 atau 10. 11 beberapa bisa ya karena memang di Google Play itu 11 masih bisa, cuma ada juga yang nggak bisa, amannya di Android yang versi 12.
Mas Eko, boleh saya sharing Ya, pengalaman nih silakan. tentang perangkat HP? Ya, Kak Feni, Nah, silakan. ini ada teman ya waktu itu dia ketika mendaftarkan, ini masih yang awal, jadi saya bantu daftarkan, itu menggunakan HP selain Huawei dan iPhone, jadi mungkin dia Samsung atau yang lain ya. Itu dia sudah terdaftar, ternyata kebetulan HP-nya rusak. Nah, akhirnya dia menggantilah HP dengan HP Huawei. Nah, akhirnya dia nggak bisa nih untuk buka aplikasinya. Nah, ketika saya bantu, baru ketahuan ternyata dia menggunakan HP Huawei. Nah, sudah saya infokan lah kalau itu memang diblok oleh Google karena sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Google. Nah, akhirnya solusinya adalah perlu HP selain merek Huawei. Jadi ada Samsung, Realme, atau Xiaomi lah. Nah, setelah beberapa kemudian si teman ini membelilah HP yang baru. Nah, ternyata dia masih menggunakan email yang sama dari HP Huawei. Nah, jadi teman-teman, ketika di HP yang baru ini dia tetap tidak bisa tidak bisa login login aplikasinya. Jadi akhirnya apa? Di HP yang baru ini dia harus mengganti email. Jadi dia ganti email dengan yang baru. Nah, ketika mulai dari awal lagi, akhirnya dia bisa lah mulai dari mendaftar, lalu bisa login, sampai akhirnya dia bisa buka home screen-nya. Jadi ini sharing pengalaman bahwa ternyata email HP itu sepenting itu, Mas Eko dan teman-teman. Nah, kayak orang polo ya. Orang polo. Jadi kita benar-benar harus hati-hati juga, karena ternyata memang sepenting itu. Jadi kalau misalnya ada HP yang dia HP iPhone, dia sudah berusaha untuk mendownload, untuk registrasi. Ketika dipaksa seperti apapun tetap gagal, tetap nggak bisa. Karena memang tidak didukung oleh Google. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih, Mas Eko. Baik, terima kasih Kak Feni. Itu tadi ya teman-teman, ternyata meskipun sudah ganti perangkat, tapi kalau dari Google-nya sudah didetek bahwa email itu tertaut dengan perangkat kerasnya seperti Huawei dan iPhone tadi ya, ternyata tetap tidak bisa untuk ini ya, untuk akses. Jadi teman-teman harus gunakan email yang lain. Kalau nanti umpama sudah nggak pakai HP yang diblok itu ya. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan Kak Feni. Silakan ada yang raise hand, Kak Fani. Silakan Kak Fani. Halo Mas. Halo, selamat malam. Oh ya. Mas saya mau tanya. Iya, Itu bukan tanya ya, ini karena boleh. pengalaman, karena kemarin itu ada dua orang teman saya yang nggak jadi Daftar. daftar karena permasalahannya satu, karena kan itu saya suruh screenshot toh, Mas. Iya, Karena dari pihak Winitnya sendiri kan disuruh screenshot 2 kali kan, itu yang untuk pendownloadan sama pokoknya sama pembeliannya itu kan juga. Nah, itu mereka itu sepertinya keberatan gitu loh, Mas. Jadi begini maksud saya, seumpamanya kita nggak usah menyuruh mereka untuk screenshot, tapi apakah nanti mereka nggak usah disuruh screenshot, tapi untuk mereka setelah maksudnya kelar untuk download sama pembelian itu kelihatan nggak tim unit space-nya? masalahnya mungkin kalau dilihat di ini ya di back end-nya back end tuh gimana ya? Maksudnya di balik layarnya Mbak ya, di balik layarnya aplikasi itu sebenarnya pasti kelihatan ya Mbak Feni ya. Nanti Mbak Feni bisa nambahin. Itu pasti Iya, kelihatan betul, ada Mas. pendaftar baru. Cuma kan
karena di Winit belum ada sistem referralnya ya. Jadi kita nggak tahu pendaftar baru ini dia lewatnya siapa gitu, yang ngajak gitu. Ya Mas, lanjut Mas. Ya baik. Jadi screenshotnya itu untuk kita juga biar tahu ini yang ngajak siapa atau lewatnya ambasador yang mana nih gitu. Mungkin Mbak Feni mau nambahin? Iya Mas, karena memang yang daftar ini banyak, memang datanya masuk semua ke laptop saya, jadi memang sebenarnya diperlukan juga hasil screenshotnya itu supaya memastikan kembali ya Mbak. Jadi ini yang mengajak ini siapa gitu. Sebenarnya untuk itu. Oke Mas. Iya, saya mengerti Mbak kalau itu karena itu mungkin prosedurnya. Nah, karena mereka karena mungkin nggak tahu ya, karena mereka sepertinya kok kok ribet katanya gitu. Lah, ya memang begitu prosedurnya. Saya bilang seperti itu. Lah coba kalau kayak gini kan biasanya kan bisa langsung kelihatan Tovan katanya gitu. Aduh, kalau masalah itu saya kurang tahu ya, aku bilang gitu. Yang penting dari pihak Winitnya disuruh seperti itu, Mbak. Jadi saya hanya meneruskan saja, saya bilangnya seperti itu. Wah, kalau gitu aku nggak jadi, kalau bilangnya seperti itu. Ya sudah, akhirnya dua yang mengundurkan diri, Mbak. Itu temennya Kak Fani ya, maksudnya bukan orang asing yang baru kenal gitu ya, memang temennya ya. Ya, satu teman saya, satu orang asing. Yang kebetulan kan saya share di FB, jadi Iya. kelihatan kan. Nah, terus akhirnya ada yang daftar tuh. Terus aku bilang gini prosedurnya, akhirnya satu cabut nggak jadi daftar. Terus yang satu juga teman saya, terlalu ribet, ada ngasih alamat juga kan katanya gitu. Ya udah akhirnya nggak jadi, ya sudah nggak apa-apa, aku nggak maksa sih, aku bilang gitu. Cuman kalau seandainya saja kalau mau ada niat untuk jadi mitra, jadi kan otomatis harus download dulu, terus pesan dulu, saya bilang kayak gitu. Ya berhubung ini ada alamat juga kan, tahu sendiri kan majikanku seperti ini, bla 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 kayak gitulah alasannya. Ya udah akhirnya nggak jadi. Iya, Nah, kalau maksud saya terkait alamat umpamanya itu ada yang sebetulnya, lebih, ya iya, maksud saya begini Mas, kalau ada yang lebih sederhana, kenapa enggak gitu loh. Jadi kita enggak meribetkan seseorang gitu loh. Jadi mereka fine-fine aja untuk download gitu. iya, baik, terima kasih. Sebetulnya kita juga pengen sesimpel itu Kak Fani, karena kan tujuan aplikasi itu kan memudahkan. Cuma untuk proses ke sana kan, mohon izin saya jelaskan, saya backgroundnya IT Kak Fani ya. Background saya IT, Ya, memang di bidang teknologi. Saya studinya dulu di robotika dan otomasi industri. Kita untuk proses ke sana, semua Kak Fani lihat satu layar gitu ya, di Winit itu ya, untuk dia proses membuatnya memang butuh waktu yang cukup lama karena infrastruktur itu tadi. Nah, seumpama kita mau ngubah ada satu referral lalu link-link itu juga sebetulnya bukan tidak bukan bukan sesuatu yang sulit, cuma untuk proses ke sana juga perlu waktu dan sumber dayanya itu Kak. betul betul saya paham Mas. Untuk proses benar-benar semudah itu. Mungkin Kak Fani lihat Shopee, mau lihat di Tokped atau pakai Gojek dan lain-lain sebagainya. Kalau Kak Fani bisa cek di bagian update di Google Play itu mereka sebenarnya sudah update berkali-kali Kak Fani untuk versinya. Karena selalu ada proses penyempurnaan. Cuma kami terima kasih dikasih feedback, dikasih masukan dari Kak Fani untuk sebisa mungkin Winit nih memudahkan gitu ya, memudahkan Ya, pendaftar. Nah, benar nanti kita benar. akan proses, cuma mohon diberi ini ya, beri waktu lah. Nanti kita proses satu-satu masukan dari teman-teman di internal Winit. Cuma untuk sementara ini karena memang kita belum ada sistem untuk referralnya, maksudnya kalau teman-teman pernah lihat tuh kita seumpama Kak Fani nanti daftar di aplikasi apa, nanti di bagian bawah kan pasti ada referral ya. Semua referral Pasti itu dikasih ya kayak di nama Shopee siapa affiliate gitu ya. itu kan Nah, ya, itu itu lebih mudah sementara Mas. kita belum ada. Nah, nanti kalau itu sudah ada, itu akan lebih mudah tanpa harus screenshot itu nanti. Betul betul betul.
Tapi sementara ini temennya Kak Fani mungkin bisa dikasih pengertian. Ini screenshot ini tujuannya adalah untuk laporan saya bahwa saya sudah mengajak temannya Kak Fani itu untuk ke teman ya, karena kan teman biasanya bahasa teman dengan bahasa orang asing itu kan kita akan lebih bisa dimengerti dengan teman kita. So mama Betul, betul. ini bestie ini membuat laporan aku kok, tolonglah, kan tinggal cepret gitu. Seumpama bahasanya seperti itu gitu ya. Justru biasanya tambah biasanya kalau sama teman sendiri itu justru malah lebih sungkan saya, Mas. Kalau sama orang lain itu malah lebih mudah saya untuk mengarahkan. Malah sebaliknya ya Kak ya. Iya, kalau aku seperti itu malah. Oh, Terus siap, ini siap. mungkin besok minggu ini saya sudah janjian dengan satu Iya. orang lagi. Heeh. Oke lah, besok minggu. Semoga ya. Baik, semoga nanti lancar dan dapat teman baru lagi. Untuk yang kemarin belanja, apakah sudah diterima barangnya Kak Fani? Yang temannya Kak Fani itu yang dikirim Oh, ke... mungkin besok minggu, Mas. Oh Besok iya, minggu. siap. Besok Nanti saya minggu dikabari ngambilnya. ya di nomor Siap, admin itu ya. siap, siap. Baik, terima kasih Kak Fani. Sama-sama, Mas. Nah, jadi insight-nya teman-teman, salah satu kontennya selain teman-teman mungkin kalau menyampaikan secara langsung kadang-kadang kita juga agak bingung. Nah, share konten-konten yang sudah kita buatkan ya. Kan di grup Winit Ambassador tuh kita sudah share konten. Nah, mungkin dari konten-konten itu di-share, video-videonya dikasih share. Nanti kita juga akan bikin video-video baru lagi yang lebih fresh untuk memudahkan teman-teman dalam proses promosinya. Ya, selain itu, insight atau info baru yang bisa di-share ke orang-orang baru adalah, nih, kamu tuh bisa pakai Winit nih, aplikasi e-commerce, kamu bisa jual produk, kamu bisa belanja. Tapi di sini kita juga ada komunitas untuk ngembangin diri nih. Ada Winit Space. Kamu bisa belajar tentang bisnis di sana. Nanti ada pemateri-pemateri yang keren-keren nih. Terus gratis. Nah, seperti seperti itu kan itu hal yang sifatnya lead magnet ya. Lead magnet itu daya tarik untuk orang-orang baru gitu. Wih, saya daftar di aplikasi e-commerce tapi ada kesempatan untuk belajar bisnis juga nih. Saya kira itu bisa jadi bahan promosi ketika teman-teman mengenalkan David tentang... Mas, beli kopi ya? Baik, silakan mungkin dari tim Winnet ada yang mau nambahin atau dari teman-teman peserta ada yang ingin disampaikan lagi? Iya Mas Eko, saya mau tanya. Baik, silakan Kak Zumi. Gini, kan ini aku kemarin ya ngajak orang kan ya. Nah, terus begini, kan dia nggak bisa libur sama sekali, nggak dikasih libur sama sekali sama majikan karena dia jaga 2 anak kan, ya kan ya. Terus dia nanya sama saya, jika order lewat Winit, apakah disediakan pengiriman ke alamat rumah? Itu bisa dikirim ke alamat rumah, gitu loh. Baik, Iya, iya. silakan boleh Makasih. dibantu jawab. Kak Tias, Kak Feni, Kak Ana. Saya bantu jawab ya Mas Eko ya. Baik, silakan. Ya, untuk ini berarti kurir ya, kurir untuk mengantarkan produknya atau paketnya. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Chandra yang pada kapan hari itu, karena ini kita masih sama-sama belajar, masih butuh proses, jadi saat ini masih belum bisa, Kak. Jadi memang harus diambil, datang ke kasir di Chandra Kampung, seperti itu. Iya. Atau mungkin teknisnya bisa seperti ini, jika memang untuk produk yang dipesan ini dari vendor Pak Chandra atau dari toko-tokonya Pak Chandra itu mungkin bisa dibantu untuk ready di toko Chandra di cabang. Jadi mungkin terdekatnya di mana nanti bisa pengambilan barangnya di situ. Tapi kalau untuk pembelian produk dari vendor PMI yang dikirim dari Indonesia itu memang harus diambil di Chandra Kampung karena memang pengirimannya dikirim ke tujuan Chandra Kampung, Kak.
Jadi Oke. misal kalau seperti yang biasanya ready di toko Pak Chandra ini, misal skincare, Manera, atau Oriflame, itu yang memang sudah tersedia di cabang. Seperti ada yang di mana itu, di Mevo, di Yunlong, di Lamtin, Seng Shui, lalu ada yang di Tuen Mun, itu memang produknya Pak Chandra yang sudah ready di situ, jadi pembeliannya bisa yang terdekat. Tapi kalau untuk pemesanan yang dari vendor PMI yang dari Indonesia, itu memang harus pengambilannya di Chandra Kampung. Seperti Iya, itu, Kak. Kak. Iya, Ya, terima kasih, Kak. iya, sama-sama, Kak. Baik, terima kasih Kak Feni. Semoga menjawab ya Kak Zumi ya. Jadi untuk barang-barang Hmm. yang ready tadi ya itu bisa di outlet-outlet Chandra. Cuma yang kalau memang dari Indonesia bisanya di kampung. Sementara kita seperti itu. Atau kalau teman-teman bisa bantu untuk ngambilin lalu nganterin itu juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada kesepakatan untuk jasa lelah lah karena nganterin dengan pembeli yang mungkin temannya Kak Zumi, nah itu kan diperbolehkan untuk uang lelah karena kan dia istilahnya Kak Zumi kan bantu nganterin lah apa ya just tip mungkin ya jadinya ya. Pasti itu. Mm-mm. Karena Oke. nggak libur itu tadi ya nggak bisa keluar. Iya. Mungkin caranya ya seperti itu dulu. Sambil kita di tim Minute nanti coba carikan solusi juga. Iya, makasih Mas Eko. Baik, terima kasih Kak Zumi. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Mana Mas Eko? Baik, selamat malam Kak Lastri. Iya. Silakan. Saya mau tanya Mas Eko, kalau kita sebagai vendor pasti akan ngirim produk ya ke Hong Kong, ke Kampung Chandra, kalau misal Ya. sudah ada order ya. Nah, ini Winit bekerja sama dengan ekspedisi apa yang dari Indonesia? Oh ya, baik. Bekerjasama Iya, dengan ekspedisi apa ya? ya. Silakan dari teman-teman tim Binit bisa Oke, Mas dibantu. Eko, saya bantu jawab. Sebenarnya untuk pengirimannya ini, Kak Lasri bisa menggunakan jasa pengiriman CBC Car Express. Itu memang milik Pak Chandra. Jadi untuk memudahkan melacak paketnya. Kalau misalnya di daerah Kak Lasri ini tidak ada CBC, adanya yang lain. Monggo silahkan. Jadi kami terbuka ya Kak ya. Jadi yang mudah dijangkau saja. Karena memang untuk Kakak datang ke jasa pengirimannya itu kan juga sudah ada transportnya ya Kak ya. Jadi Iya. dicari yang lebih mudah dan lebih terjangkau seperti itu Kak. Oke. Ekspedisi terdekat sih ada namanya CCE, bisa masuk ya Kak? Coba itu nanti dicek di Google dulu aja Kak. Jadi nanti bisa disurvei, Heeh. misalnya disurvei dulu itu menjangkau seluruh Hong Kong atau bagaimana gitu Kak. Jadi perlu Oke. pengecekan dulu. Lalu Oke. untuk harganya itu nanti dia per kilonya berapa. Lalu kalau berat produknya tidak sampai 1 kilo itu nanti kenanya berapa ongkosnya seperti Oh itu. gitu. Iya. Gini Kak, saya sih sering menggunakan jasa yang CCE itu. Jadi kita bawa barangnya itu ke sana, kita nggak kena cas gitu Kak. Jadi yang di Hongkongnya yang bayar kayak gitu Kak. Kalau Bayar di kalau tujuan ya Kak. Iya, iya. biasanya bayar di tujuan. Oh gitu ya, ya ya. Terima Iya. kasih. Ya ya, ya. Mm-mm. Terima kasih Kak. Iya Kak. Ya. Baik. Gitu ya Kak Lastri ya seperti disampaikan Kak Feni, CBC kita rekomendasinya ke CBC. Cuma kalaupun tidak ada bisa dengan ekspedisi yang lain. Yang penting barangnya nyampe. Iya ya betul. CPC ya namanya ya Kak. Iya Mas Eko. Ya, betul. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama.
Silakan dari teman-teman yang lain. Halo Mas Eko, Ya, halo, silakan, Kak. boleh dicekan itu apa itu jasa pengiriman spesi apakah daerah Pati Jawa Tengah sudah ada ya cabangnya? Di Pati, Jawa Tengah ya. Pati Jawa Tengah atau Tayu? Tayu Pati Jawa Tengah ya. Oke Kak, nanti bisa japri Kak Feni ya Kak. Jadi nanti saya sharekan untuk daerah Jawa Tengah itu lokasinya di mana saja ya. Ya, Kak ya Zumi Kak. ini ya, dari Pati ya berarti. Iya, Tayu. Oh, Tayu, saya sering Iya, ke Tayu dulu. Tayu Pati. Iya, Tayu, Tayu Pati. Aku samping Jepara. Tayu lah, Terminal Tayu ya. Temen saya dekat bioskop yang belakangnya alun-alun Tayu tuh. Bioskop Oh, yang di alun-alun Pati. Tayu. Aku dekat alun-alun Tayu belakang pom bensin. Iya. Ya, geng. Nggih, nggih. Ya, kalau pas lewat sana nanti tak mampir. Ya, Kalau ke Malang juga boleh mampir ke rumahku. Oh, siap. Ya, sampai tanggal berapa di sana, Mbak Ami? Tanggal 18 balik Hongkong. Tanggal 18. Nggih, siap. Daerah Kepanjen nggih, siap. Ya. Teman-teman silakan yang lain mungkin atau saya tanya nih satu-satu kendalanya apa gitu dalam prosesnya. Mungkin Kak Arum ada kendala mungkin dalam proses mengenalkan ya, bukan pengenalan, mengenalkan Winit ke teman-teman maupun orang-orang di sekitar. Sepertinya belum bisa ini ya, on mic ya. Kak Arum, Kak Kolija mungkin. Kak Kolija belum bisa on mic. Kak Ida, bakal bisa on mic Kak Ida? Oke, kita next ke Kak Rinti. Sudah jelas semua Mas Eko. Oke. Cuman kayak Kendalanya apa nih Kak eh Rinti ini? ya kendalanya kayak sebenarnya kalau kita mengajak teman yang mengerti dunia online gitu kayak lebih gampang. Cuman kadang memang kadang masalah HP. Terus saya menemukan kemarin yang sempat saya tanyakan ke Mas Eko kemarin itu udah diisi semua, tapi kok nggak bisa ke register. Nggak tahu kenapa Udah diisi nggak ada semua. yang muncul. Iya sudah Ya, diisi semua tapi nggak register. semuanya, tapi nggak bisa ke register. Even udah dikasih saran Mas Eko gini-gini tetap Iya. bingung, tetap nggak bisa, nggak tahu apa masalahnya. Ada saja kendalanya gitu, nggak ngerti. Cuman kalau ngajak teman yang memang kayak cuek dengan dunia online memang agak berat, kayak merasa gitu. Tapi kalau yang ngerti kayak kita tinggal bilang, download aplikasiku dong, aplikasinya Pak Chandra gitu, kayak langsung aja. Cuman kadang lebih ada beberapa itu kita dari HP-nya gitu, kayak Boleh pakai kayak gitu. Huawei, Ya. kayak pakai iPhone, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Sejauh ini sih oke, enggak itu. Cuma kendalanya karena itu ya. Mau Kadang dipaksa ada gimana saja HP-nya kendala. nggak bisa soalnya ya. Cuman kalau yang ketemu dengan teman-teman yang memang kayak cuek dengan dunia online, yang kayak serba masa bodoh, ya emang agak susah sih. Kayak nggak perlu. Jadi kayak menjadi ambassador, istilahnya ambassador unit ini ya easy going aja sih. Oke, saya jadi lebih kayak kalau naik bus misalnya, saya jadi nggak main HP aja, jadi saya lebih Interaksi gitu ya. lebih Betul. pingin gimana cara cari kesempatannya nih supaya saya bisa mengajak untuk mengenal Winit gitu. Jadi saya
nunduk P terus. Itu salah satu keuntungannya juga. Keren kali Kak Rinti ya. Iya, Value-nya itu ya, value-nya kalaupun iya, kita saya benar. nggak dapat pengguna baru, minimal kita dapat teman baru gitu ya. Dapat teman baru. Saya jadi kontak WA saya ini dalam 2 minggu ya, 1 minggu apa ini udah bertambah banyak sebenarnya. Cuman memang belum aja. Kayak saya jalan sore ketemu yang bawa anjing, saya ngobrol gitu. Tujuannya Iya, memperkenalkan minute sebenarnya. Tapi memang belum. Gitu aja Mas betul. Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rinti. Siapa tahu di hari itu memang belum mood buat dengerin tentang Winit ya. Siapa tahu setelah save kontaknya Kak Rinti, terus lihat story-story Kak Mm-mm. Rinti, lihat kok Kak Rinti ini sering ikut Zoom-Zoom nih, apa nih acara nih, Winit Space. Iya, Nah, iya, iya, benar. satu hari Iya, terus benar. dia minat bisa jadi seperti itu ya. Iya, benar. Minimal sudah ada kontaknya di HP-ku. Iya, Jadi menumpuk kontak nggak apa. betul. Lebih baik banyak teman. Iya, iya, benar. Cuman kadang yang mau langsung itu kadang alasannya, oh iya nanti saya pulang ke rumah ya. Oh iya saya nggak bawa KTP. Oh iya gini, gini gitu. Jadi memang butuh kesabaran untuk follow up terus. Iya, betul Kak. Memang marketing tuh perlu follow up terus gitu ya. Mm-mm. Dan kayak tadi ada Mbak di chat itu saya suka tantangannya. Iya, iya. Memang ini tantangan sebenarnya. Tapi nggak jadi beban sih. Iya betul Kak. Kalau jadi beban nanti pusing kitanya. Terus Mana nantilah. mau nawarin ke orang wajah kita udah kusut gitu orang jadi Gitu males. benar. Baik, terima kasih Kak Rinti ya. Nanti sambil jalan lagi pasti akan pecah telur juga nanti. Iya pasti ke depan pasti. Terima Prosesnya kasih. memang agak lika-likunya ada. Iya, iya, iya. Tapi seperti disampaikan Kak Rinti tadi bahwa value lainnya dengan kita mengenalkan Winit ya, kalaupun belum dapat pendaftar baru, minimal kita dapat kenalan baru, teman baru. Iya, betul. Dan memperkenalkan Winit, oh ada minimal dia udah dengar gitu. Ya, minimal udah pernah denger Winit punya Udah Pak tahu. Chandra gitu minimal. Mm-mm. Udah. Baik, ini Kak Ida chat sepertinya belum bisa ini ya, belum bisa open mic. Kak Ida nih, minggu kemarin sebenarnya sudah mengajak 3 orang, tapi masih dalam proses setengah jalan karena mereka keburu pergi. Terus katanya mau diterusin nanti kalau sudah ada waktu. Tapi sampai hari ini aku chat satu persatu mereka bilang lupa dan yang lain tidak respon. Ini seperti kasusnya Kak Rinti nih. Yes, nggak apa-apa Kak Ida. Proses ya, proses ke arah sana. Karena kita memang sumber daya dalam artian dana kita tidak sebesar startup e-commerce ya. Kalau mereka kan dananya besar untuk promosi, untuk marketing dan di belakangnya ya memang ada orang-orang besar yang mensupport itu. Sedangkan kita kan memang berangkatnya dari teman-teman PMI. Jadi kita tentu bisa besar kalau teman-teman bisa semangat, kompak, dan bersama-sama kita mempromosikan gitu. Kalau Aku sih cuma seperti- bilang kayak ini Shopee-nya Indonesia loh Mbak, tapi ini Betul, produk-produknya anak PMI Hong Kong betul, gitu. betul Ya, sekali. oke sih. Mm-mm. Bukan punya konglo-konglo ya, ini memang betul-betul dari Mm-mm. PMI gitu. Jadi kita membantu sesama PMI dan aku selalu bilang aku nggak punya produk loh di dalam. Jadi Hmm, maksudnya jangan sampai mereka mikirnya karena aku mau mempromosikan produkku gitu kan. iya, Ya, mm-mm, gitu. Jadi ini produk teman-teman kita. Aku sih belum punya gitu, tapi kalau iya. ke depan misal aku punya produk, aku juga bisa masukkan. Minimal kita udah kenal, udah tahu jalannya kayak gitu-gitu. Kalau produk personal Kak Rinti belum punya, tapi kalau yang bareng-bareng kan udah punya. Oh iya ya, aku lupa. Kadang aku lupa lagi. Enggak, minimal kan jangan sampai aku dikira jualan kayak aku kenalin karena aku mau jualan gitu. Iya, betul, betul, betul. Ini produk teman-teman PMI gitu. Iya, betul Kak. Harapannya nanti unit kita makin besar, nah kita bisa ngorbitin produk-produk teman-teman yang lebih Amin.
variatif lagi. Termasuk Kak Rinti nanti bisa punya produk sendiri diorbitin di Winit gitu. Ya punya produk cuman packingannya belum bisa go internasional sebenarnya. Oh. Kalau perlu bantuan Japri Kak, nanti kita share, discuss di luar Iya forum masih ini. Yap. komunikasi dengan suamiku. Oke Mas, terima kasih. Baik, makasih Kak Rinti. Kita next ke teman-teman yang lain ya. Kak Tami mungkin ada kendala selama proses pengenalan Kak Tami? Oh ya, belum bisa open mic. Kita lanjut ke Kak Umi. Kak Umi, silakan Kak Umi. Barangkali ada yang mau di-share selama proses mengenalkan Winit ke teman-teman. Ada kendala nggak? Belum bisa open mic. Kita lanjut ke Kak Fani. Kak Fani ada yang ingin disampaikan lagi Kak Fani? Kak Zumi mungkin? Ya Mas Eko, enggak, sudah saya Mas Eko. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Zumi. Kak Ya. Grace, Oh, ini biasanya ada tanya gitu kalau di forum Zoom kita. Oh, nggak ada Kak Fani. Baik. Mungkin udah jelas semua Mas Oh Eko. iya, siap. Tinggal langkah selanjutnya ya, langkah teknisnya Iya, aja nih tinggal teman-teman. Heeh. eksekusinya yang Teman-teman kalau ada pesan. kendala personal, umpama malu di-share di grup, Japri langsung nggak apa-apa ya ke nomor admin ya. Nanti kita coba bantu apa kendalanya. Tapi setiap masukan dari teman-teman sebetulnya sudah kita rekap. Nanti di rapat di bulan ini kita akan diskusikan lebih lanjut dengan internal unit. Kira-kira hal-hal apa yang sifatnya itu mendesak dan bisa segera dieksekusi akan kita eksekusi. Karena tadi ya seperti disampaikan tadi kita buat aplikasi ini untuk online, untuk produk-produk PMI, tapi kita juga harus memperhatikan kemudahan ya, kemudahan penggunaan aplikasi atau user friendly. Tadi seperti disampaikan Kak Fani juga, gimana biar orang tuh nggak males pakainya, biar mudah menggunakannya, karena kan sifatnya ingin memudahkan. Sebelum kita akhiri sesi malam hari ini, mungkin ada yang akan disampaikan dari tim Winit, Kak Tias, Kak Feni maupun Kak Ana, silakan. Kalau dari saya sih belum ada ya Pak ya. Jadi ya teman-teman ini sudah berusaha. Kita semua sangat mengapresiasi ya dengan ini kan sesuatu yang baru yang harus dipelajari dulu dan harus mengajak orang itu sudah sangat sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi sesuatu yang pasti di dalam hidup ini adalah perubahan gitu. Jadi memang kalau teman-teman semua, saudara-saudara semua itu sudah melakukan perubahan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mungkin untuk catatan aja, yaitu tadi, yuk kita support nih, kita bikin bangga teman-teman PMI semua dengan belanja produk-produk PMI lewat aplikasi ini gitu. Kalau di Shopee kan ada yang enggak kan. Karena kan ini memang produknya khusus gitu, khusus untuk para purna maupun calon maupun
yang sedang jadi PMI seperti itu. Jadinya ini ke depan ya semangat terus untuk teman-teman semua, ini sangat luar biasa. Dan untuk konten per minggu itu kita usahakan di setiap Sabtu ya Pak Eko ya. Itu Iya, Mbak, untuk betul. untuk yang feed dan story itu saya buat dibantu oleh Kak Jessica gitu. Jadi akan kita share untuk weekend gitu. Jadi silakan teman-teman kalau misal story WA ataupun ini feed Instagram yang kotak itu juga bisa gitu. Jadi atau mungkin teman-teman juga ingin belajar berkreativitas juga sangat oke gitu. Jadi di sini kita mensupport gitu untuk teman-teman, dan jangan lupa yang paling penting adalah untuk katalog itu. Jadi selain konten dari tim kita yang setiap Sabtu itu, jangan lupa juga bisa di-download tadi katalognya itu. Bisa kan itu ada mungkin sekitar 200 produk ya. Itu kan ada. Nah, itu kalau teman-teman bikin story selama 1 minggu itu belum katam itu. Jadi bisa bikin, oh ini nih produk apa, baju atau mungkin apa gitu. Ini loh, ini gitu. Terus nanti ada temennya lagi gitu. Jadi kita usahakan aja gitu. Jadi tidak terpaku harus gabung seperti ini, tapi kita ini nih produk-produk PMI gitu. Jadi kita saling membanggakan antara pekerjaan PMI gitu. Jadi sangat-sangat bagus sih ini. Dan jangan lupa sih yang katalog itu ya, agar kalau misal teman-teman ambasador misalkan ya, oh kok cuma seminggu sekali gitu, ini ada feed Instagram sama Reels gitu. Tenang aja, kan ada katalog ya. Nah, itu katalog kan sudah gambarnya. Pilih aja nih, misal teman-teman pengen apa hari ini, terus besok lusa pengen nge-story apa gitu. Jadinya bervariasi ya. Kita menyediakan selain aplikasi yang disediakan, kita juga menyediakan media-medianya seperti itu. Itu saja sih tambahan dari saya, Pak Eko. Baik, terima kasih Kak Tias ya untuk penyampaiannya. Silakan Kak Feni mungkin untuk closing statementnya. Sudah cukup Mas Eko, sudah diwakilkan sama Kak Tias. Oke. Kak Ana, silakan Kak Ana. Ada tambahan Kak Ana? Cukup Mas Eko, cukup. Baik, Makasih. ya. Baik, terima kasih. Dari teman-teman, sudah cukup? Cukup Oke, Mas Eko. sepertinya cukup ya. Baik teman-teman. Jangan jadikan beban proses kita belajar ini ya. Karena memang namanya belajar kadang hasilnya langsung dapat, kadang kita harus ngulang-ngulang pelajarannya supaya hasilnya benar. Dan itu adalah bagian dari proses kita menjadi lebih baik lagi ya. Proses kita untuk tumbuh. Proses tumbuh setiap orang kan pasti berbeda-beda dengan meskipun dengan treatment maupun pembelajaran yang diikuti alurnya sama. Ada yang langsung dapat, ada yang perlu proses beberapa kali, tapi nggak masalah. Setiap langkah yang sudah kita lakukan untuk mengenalkan Winit, mempromosikan, lalu kita juga share-share konten, itu sebenarnya sudah langkah-langkah positif yang belum tentu orang lain yang gabung di grup AJB itu mau terlibat di sana. Nah, teman-teman adalah orang-orang yang terpilih, yang tergerak hatinya untuk terlibat membantu pertumbuhan winit. Kalau winit ini kita sebut sebagai tanaman, nah teman-teman nih bantu ngerawat tanaman itu, kasih air, kasih pupuk supaya dia cepat bertumbuh. Nah, saya juga terima kasih sekali teman-teman sudah mau untuk membantu terlibat di winit dan semoga kita tetap semangat, konsisten untuk membawa winit ini ya, e-commerce punya PMI gitu. E-commerce-nya PMI nih. Kan rata-rata e-commerce itu punya Konglo, tapi ini punya PMI supaya kita bisa ngenalin ini lebih besar lagi dan tentunya terus tumbuh dari aplikasi Winit ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya malam hari ini di sela-sela pekerjaan
yang masih dilaksanakan ya. Tadi beberapa masih sambil kerja, di sela-sela kesibukan, sudah meluangkan waktu. Harapan saya nanti teman-teman dari setiap forum-forum Zoom yang kita ikuti, teman-teman bisa terus bertumbuh, mendapatkan pengalaman baru, insight baru untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dalam proses nanti teman-teman mempromosikan Winit, apabila ada kendala, bisa tanya ke kami, ke admin, ataupun ke Kak Feni, Kak Tias, maupun ke Kak Ana. Kita sangat terbuka ya untuk diskusi dengan teman-teman. Baik, saya mewakili teman-teman dari tim Winit, mohon izin undur diri. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang saya sampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Ya, selamat malam. Untuk rekamannya nanti kita susulkan ya dan materinya.